Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya. Di video sebelumnya saya sempat mendiskusikan klaim orang-orang Kristen yang mengaku beriman pada satu Tuhan, dan video itu sekali lagi saya buat demi meluruskan pandangan sebagian orang Muslim yang juga mengimani hal yang sama, bahwa orang Kristen itu cuma percaya pada satu Tuhan. Dan itu mereka jadikan sebagai alasan untuk mensahihkan konsep Trinitas yang mereka imani. Gitu ya. Di situ problemnya. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan lain sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Apakah Trinitas sebagai keyakinan yang diimani oleh mayoritas umat Kristiani itu merupakan ajaran tauhid? Itu pertanyaan dasarnya ya. Kita akan mendiskusikan itu. Tentunya kita akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang logis kalau kita tentukan terlebih dulu apa pengertian tauhid itu. Monoteis ya. Istilah lain yang lebih populer kan monoteis. Tauhid itu artinya monoteisme. Apa itu tauhid? Nah, setiap orang mungkin punya konsepsi yang tidak sepenuhnya sama ya. Kali ini saya ingin mengkhususkan tauhid versi Al-Quran. Tauhid menurut Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya kepada orang-orang pada umumnya, tauhid itu kan sering dipahami sebagai paham yang meyakini satu Tuhan. Gitu ya, satu Tuhan. Jadi kalau ada orang percaya dengan dua Tuhan, ya dengan sendirinya dia sudah tereksklusi dari ajaran tauhid, gitu ya. 3 Tuhan, 4 Tuhan dan seterusnya. Karena tauhid itu hanya meyakini satu Tuhan. Nah, tapi apakah benar tauhid itu hanya meniscayakan kepercayaan pada satu Tuhan? Gitu ya. Itu yang akan kita jawab. Pertama-tama, dalam Al-Qur'an keimanan itu adalah satu paket, satu bangunan utuh. Yang kalau Anda ingkari salah satunya, dasar-dasar keimanan yang 6 itu, kalau misalnya Anda mengingkari salah satunya, maka Anda tidak termasuk ke golongan orang beriman. Menurut Al-Qur'an. Oke? Itu yang harus kita tahu. Jadi beriman pada Tuhan itu tidak hanya cukup dengan beriman pada Tuhan saja, tapi melahirkan konsekuensi-konsekuensi lain gitu loh. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, ya Tuhan ini kan sudah menciptakan manusia. Nggak mungkin dong Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang, yang rahmatnya menyelimuti seluruh makhluk itu membiarkan mereka begitu saja. Berarti Tuhan tuh ya sebagai wujud kasih sayangnya, memberilah aturan kepada umat manusia, aturan hidup, tuntunan hidup melalui para nabi. Berarti kalau Anda percaya kepada Tuhan, sebagai konsekuensinya Anda harus percaya dong kepada para utusannya. Semuanya tanpa dibeda-bedakan. Kalau mereka terbukti sebagai utusan Tuhan. Gitu ya. Dan kalau Anda sudah beriman pada utusan Tuhan, mereka kan membawa wahyu, informasi yang berasal dari Tuhan. Nah, wahyu itu kemudian mewujud dalam kitab suci. Berarti Anda harus juga percaya dengan kitab suci dong. Di kitab suci dikatakan nanti itu ada hari pembangkitan. Setiap manusia akan diberikan balasan yang baik, dapat balasan yang baik, yang buruk dengan balasan yang buruk. Berarti Anda juga harus percaya dong dengan adanya hari akhir. Kalau Anda percaya dengan kebenaran kitab suci, kebenaran Al-Quran dalam hal ini. Nah, jadi iman kepada Allah, malaikat, ya, para rasul, kemudian kitab suci, qada dan qadar, dan hari akhir, 6 keimanan yang dasar itu, rukun iman itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau Anda mengingkari salah satunya, mengingkari Nabi misalnya, Anda percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Allah, saya menyembah Allah, tapi tidak percaya dengan salah satu Nabi saja. Misalnya Anda percaya Nabi Muhammad, tapi tidak percaya kepada Nabi Musa misalnya. Misal ya, Anda orang misalnya punya keyakinan begitu. Anda bukan seorang beriman. Dalam pandangan Al-Quran, Anda itu orang kafir. Orang yang mengingkari kebenaran. Karena Anda tidak percaya dengan salah satu utusannya. Apa buktinya? Al-Quran jelas mengatakan, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Coba perhatikan apa bunyi ayatnya. Ulaika humul kafiruna haqqo. Jadi orang-orang yang mengingkari Allah,
dan mengingkari rasulnya, gitu ya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa naqul wa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka berkata kami beriman pada sebagian dan tapi kami mengingkari sebagian yang lain. Maksudnya beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul ya. Itu menurut Al-Qur'an itu termasuk kekufuran. Ulaika humul kafiruna haqqa. Itu jelas ayatnya. Itu ya. Itu jelas ayatnya. Dan kalau Anda sekarang misalnya tidak percaya kepada malaikat. Malaikat itu informasi keberadaannya ada dalam Quran. Kalau Anda tidak percaya malaikat berarti Anda mendustakan informasi Quran. Anda mendustakan informasi Quran berarti Anda mendustakan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Mendustakan Muhammad pada akhirnya Anda akan mengingkari Tuhan yang telah mengutusnya. Jadi kita harus memahami bangunan keimanan itu sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Itulah ajaran tauhid. Nah, jadi orang yang memeluk ajaran tauhid, dia percaya pada satu Tuhan, gitu ya, pada satu zat Tuhan, dan dia mempercayai semua yang berasal dari Tuhan itu, dari mulai Nabi, semua Nabi tanpa dibeda-bedakan, dan itulah ajaran Islam. Islam itu datang dengan ajaran dan konsep keimanan yang menyeluruh. Gak boleh Anda mengingkari salah satu pun Rasul yang diutus oleh Tuhan itu. Kitab suci juga demikian. Gitu ya. Semua yang berasal dari Tuhan harus kita percayai. Itulah ajaran tauhid menurut Al-Qur'an. Tidak hanya dengan cukup percaya pada Tuhan saja. Itu yang perlu kita pahami ya. Nah, kalau kita maknai tauhid dalam pemaknaan seperti itu, gitu ya, menurut Al-Qur'an, maka agama-agama yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad atau mengingkari salah satu kitab suci yang Tuhan turunkan, yaitu Al-Quran, itu tidak bisa kita sebut sebagai agama tauhid. Nah, itu pandangan sumber utama ajaran Islam ya, yang memandang keimanan yang sahih itu tidak hanya sebatas pada keimanan kepada Tuhan semata. Jadi dasar-dasar keimanan itu satu paket yang tak terpisahkan. Kalau Anda beriman pada yang satu, maka Anda harus beriman pada yang lain. Saya sudah paparkan penjelasan tentang hal ini dalam salah satu artikel di buku Imam Makulat. Ya, Anda bisa baca artikel itu. Sekarang katakanlah orang menolak klaim tersebut. Oh, kalau begitu cuma orang Islam doang yang memeluk ajaran tauhid. Baik, Anda ingin mengatakan apa? Oh, tauhid itu artinya ajaran yang beriman atau yang mengimani satu Tuhan. Satu zat Tuhan ya, satu zat Tuhan. Kalau ada agama yang beriman pada satu zat Tuhan, maka dia bisa disebut sebagai agama tauhid. Nah, tauhid yang saya jelaskan tadi kan tauhid versi tauhid yang sahih, yang menyeluruh, yang holistik ya, tauhid yang yang menyeluruh, tauhid versi Islam gitu ya. Bahwa keimanan yang sahih itu tidak hanya tercukupkan pada Tuhan saja, tapi juga harus mengimani semua yang berasal dari Tuhan itu, gitu ya. Nah, sekarang kita uji nih dengan definisi ini. Tauhid itu adalah ajaran yang mengimani satu Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, orang Kristen itu percaya pada satu Tuhan atau tidak, gitu ya. Ya, mereka dengan tegas akan berkata, ya kita percaya pada satu Tuhan. Nah, tapi sekali lagi kita akan dihadapkan pada pengujian tahap selanjutnya, yaitu kenyataannya seperti apa. Anda beriman pada satu Tuhan, mengimani satu Tuhan, tapi pada kenyataannya Tuhan yang Anda yakini ada berapa? Ya itu tadi, kembali pada penjelasan semula. Orang Kristen meyakini satu Tuhan, tapi satu Tuhan itu diyakini memiliki terdiri dari tiga pribadi, ya, tiga hipostasis, oknum. Dari tiga oknum, tiga hipostasis, atau tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu ya. Nah, problemnya apa? Problemnya mereka mengimani masing-masing dari yang tiga ini. Jadi yang tiga ini kan kata mereka itu berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan gitu. Yang tiga pribadi ini. Tapi konsekuensi logisnya kalau misalnya orang mengimani tiga pribadi ya, tiga pribadi ini kan maksudnya tiga zat. Ya, kalau Anda belajar istilah hazanah teologi Islam, ada istilah zat, ada istilah sifat, gitu ya. Sesuatu itu ima kita katakan zat atau dia itu sifat. Zat itu artinya sesuatu yang memiliki sifat, ya. Sesuatu yang memiliki sifat itu namanya zat.
Ya, kita ini sebagai manusia ini saya ini bisa dikatakan sebagai zat. Nah, makna-makna atau atribut-atribut yang saya miliki yang berada pada diri saya itu namanya sifat. Saya misalnya pemarah, misalnya pendendam, apalagi atau misalnya Anda mengatakan saya sebagai orang yang penyabar. Nah, sifat kesabaran, kesantunan gitu ya. Dan semacamnya makna-makna yang berada pada diri saya itu namanya sifat. Gitu ya. Semua yang Anda perhatikan di alam semesta ini, ima dia terkategorikan sebagai zat atau sifat. Nah, sekarang kita tanya pada orang Kristen yang Anda yakini sebagai Bapa, sebagai anak, sebagai Roh Kudus itu zat atau sifat? Jawabannya hanya ada dua itu. Kalau mereka mengimani itu sebagai zat, maka otomatis berarti mereka beriman pada tiga zat yang masing-masing dari ketiganya mereka yakini sebagai Tuhan. Dan sebagai konsekuensi logisnya, keyakinan mereka tentang satu Tuhan itu akan berakhir pada keyakinan tentang tiga Tuhan. Makanya saya setuju dengan pandangan salah seorang teman, dia cukup banyak membaca literatur Kristen. Trinitas itu sendiri pada akhirnya akan berujung dengan tritheisme. Pada akhirnya ya, kalau misalnya ditarik, pada akhirnya akan berujung dengan tritheisme. Karena dalam Trinitas itu ada keyakinan tentang tiga Tuhan itu. Ini diyakini sebagai Tuhan, ini sebagai Tuhan, ini sebagai Tuhan. Berarti Tuhannya tiga. Gitu. Ya terlepas apakah mereka meyakini satu atau tiga, tapi pada faktanya keyakinan terdalam, sisi terdalam dari keyakinan itu meyakini tiga Tuhan. Tiga zat Tuhan, bukan tiga sifat. Dan sekali lagi saya tekankan, orang Islam nggak ada yang mengimani sifat Tuhan itu sebagai Tuhan. Kita percaya dengan sifat, dan sifat Allah itu banyak. Bukan hanya 20. 20 itu hanya sebagai sifat pokok aja. Tapi nggak ada di antara mereka yang mengimani sifat-sifat itu sebagai Tuhan. Dan kemudian Tuhan mereka menjadi banyak di 20 misalnya. Nggak ada. Ya, sifat Tuhan itu artinya makna yang berada pada zat Tuhan. Makna qaim bidzat. Makna yang berada pada zat Tuhan. Dan itu tidak mempengaruhi kesatuan zat. Karena itu hanya sifat. Itu hanya sifat. Sementara orang Kristen mengimani Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebagai zat. Sebagai zat. Bukan sebagai sifat. Sebagai zat. Dan karena itu pada akhirnya sekali lagi mereka mau tidak mau harus mengakui keberadaan tiga Tuhan. Yang mereka yakini sebagai satu. Ya itulah sekali lagi sisi kontradiktifnya ya. Sekali lagi saya tekankan, dengan penjelasan ini saya tidak bermaksud untuk memunculkan sentimen keagamaan. Sama sekali tidak. Justru uraian-uraian ini saya kemukakan dalam konteks meluruskan sebagian pandangan orang-orang Muslim sendiri yang kerap mensahihkan keyakinan umat agama lain, padahal kitab sucinya jelas-jelas menolak itu, gitu loh. Kitab suci jelas-jelas menolak, tapi mereka berupaya sebisa mungkin untuk menunjukkan enggak loh, agama Kristen itu benar juga menurut agama kita. Padahal menurut saya gitu ya, cukuplah. Gak jadi masalah kita keyakinan kita menyalahkan agama lain menyalahkan keyakinan kita. Toh interaksi sosial itu bisa kita bangun secara harmonis tanpa harus mempersoalkan keyakinan, tanpa harus membenarkan satu keyakinan dengan yang pemeluk keyakinan atas pemeluk keyakinan yang lain. Saya nggak harus membenarkan agama Anda untuk hidup damai, Anda pun tidak harus membenarkan agama saya. Tapi manakala ada upaya-upaya dari lingkungan orang kita sendiri yang ingin membenarkan agama lain, padahal kitab sucinya tegas menolak kebenaran itu, ya berarti kita harus meluruskan. Sebagai tanggung jawab akademik kita perlu meluruskan itu, gitu kan? Tidak jadi masalah orang Kristen meyakini tiga Tuhan, kita menghormati itu. Tapi yang ingin kita kritik adalah orang-orang Muslim yang berupaya untuk membuktikan itu tadi, membuktikan bahwa orang Kristen itu percaya pada satu Tuhan, dengan demikian agama mereka adalah agama tauhid, padahal konsep keyakinan itu sendiri ditolak oleh Al-Quran. Al-Quran tidak pernah memberikan izin kepada para pemeluk agama tauhid untuk mengimani salah seorang manusia sebagai Tuhan. Nabi Muhammad tidak diyakini sebagai Tuhan dalam sepanjang sejarah. Dan kalau kita merujuk pada ajaran para nabi terdahulu, kita patut bertanya, ada nggak sih sebetulnya keyakinan yang diajarkan oleh para nabi, Nabi Musa, Ibrahim, Idris, kan sebelum itu kan kita mengenal banyak nabi tuh. Nah, mereka ada nggak yang mengajarkan bahwa mereka itu adalah jelmaan dari firman Tuhan dan kemudian mereka adalah Tuhan itu sendiri? Mereka mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ada nggak ajaran semacam itu?
dalam tradisi agama para nabi terdahulu. Kan para nabi itu pada dasarnya datang dengan agama yang satu, agama tauhid, yang ingin mengesahkan Allah dan tidak menyebut sesuatu apapun di alam semesta ini termasuk diri mereka sendiri sebagai Allah. Nah, itulah alasan kenapa kita mengklaim bahwa konsep trinitas itu sudah menyimpang dari ajaran tauhid. Karena pada faktanya meskipun mereka meyakini satu Tuhan, gitu ya, pada faktanya Tuhan yang mereka imani itu ya nggak cuma satu, tapi tiga yang mereka yakini sebagai satu, gitu ya. Itulah problemnya. Jadi kembali pada pertanyaan pertama, apakah orang Kristen itu mengimani ajaran tauhid? Kalau kita merujuk pada pengakuan, mungkin kita akan berkata iya, tapi kalau kita menelisik lebih lanjut pengakuan itu dengan argumen-argumen yang logis, rasanya kita akan berkata tidak. Karena tauhid meniscayakan keimanan pada satu zat Tuhan, Dan di samping itu, tauhid menurut ajaran Islam tidak hanya sebatas itu. Tauhid itu bukan hanya mengimani keberadaan zat Tuhan, satu zat Tuhan saja, tapi juga harus mengimani semua yang berasal dari satu zat Tuhan itu. Dari mulai para nabi, kitab suci, hari akhir, qada dan qadar, dan lain-lain. Semua yang berasal dari Tuhan harus kita imani sebagai konsekuensi logis dari keimanan kita pada Tuhan yang satu itu. Demikian, semoga ini bisa memperjelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.